Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang membuat subtitle pada video. Untuk definisi dari subtitle sendiri adalah garis teks di bawah layar yang menerjemahkan dialog yang diucapkan ke dalam bahasa lain. Atau ada juga yang menyebut subtitle memperjelas dialog yang diucapkan agar pemirsa memahami. Kemudian ada juga subtitle memberikan keterangan situasi dari gambar yang tampil. Jadi misalkan ada sebuah gambar kemudian tidak ada keterangan secara audio, maka subtitle digunakan untuk memberi keterangan dari situasi gambar yang ditampilkan. Ketentuan dari subtitle yaitu teks harus berisi dari 1 hingga 2 baris teks di layar sekaligus. Jadi tidak harus panjang sekali ya, nantinya akan menutupi dari layar. Nah, kemudian batasi karakter setiap baris, bukan kata-kata. Ini hingga 32 ya karakternya. Kemudian blok teks harus terlihat di layar selama 3 hingga 7 detik. Kemudian teks harus rata kiri bukan tengah. Kemudian ada teks sinkronisasi waktu ke audio. Kemudian posisikan ulang teks jika memblokir teks di layar. Kemudian identifikasi beberapa pembicara dengan nama pembicara 1 dan pembicara 2. Kemudian gunakan huruf besar dan kecil, tidak semuanya huruf besar. Kemudian gunakan font yang mudah digunakan atau yang mudah dibaca ya. Nah, itu adalah ketentuan cara membuat subtitle. Nah, cara membuat subtitle sendiri itu ada 3 macam ya. Yang pertama kita buat di dalam teksnya. Jadi bentuknya langsung dirender di dalam videonya, sehingga tidak perlu menggunakan CC pada saat ditampilkan di YouTube. Di sana otomatis sudah ada keterangannya. Kemudian yang kedua, bisa gunakan sisi dari YouTube jika di-upload di dalam YouTube. Kemudian yang ketiga, kita membuat teksnya kemudian di-upload ke YouTube. Atau dengan membuat teks ini bisa dipindahkan ke berbagai media yang nantinya akan ada subtitlenya pada saat disimpan dalam satu folder. Baik, kita akan praktekkan caranya. Kita gunakan saja seperti biasa. Saya gunakan ini merekam Filmora dari Camtasia ya. Saya masukkan dulu videonya, saya import. Ini ada contoh video yang sederhana, saya tampilkan di sini, nanti akan dibuat isinya ya. Nah, ini contoh videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya langsung masukkan ke sini saja. Saya gunakan 25 fps. Dari video ini sudah ada isinya ya, sudah ada isi dari suaranya, misalkan seperti ini. Nah, tadi ada salam, berarti kita masukkan secara statik ya di sini. Jadi kita masukkan teks. Kita masukkan teks yang kita pilih. Di sini kita pilih teks ini subtitle ya. Nah, di sini subtitlenya sudah disiapkan berbagai macam subtitle, seperti contohnya kayak gini ya. Ada warna hitamnya, atau ini ada warna kuning tulisannya, kemudian ini tanpa warna. Kita bisa pilih di sini ya templatenya. Saya coba yang pakai yang nomor 4. Kita masukkan di sini dengan teksnya adalah yang tadi. Ini teksnya
pada saat kita jalankan kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di sini ada tambahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini isi dari sini hendaknya sama ya, tapi kalau misalkan tidak sama pun setidaknya kata-katanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ini lanjutannya ini ya. Tadi ini ada tulisan kita akan, kemudian lanjutannya adalah nih, membahas isi tentang apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas isi tentang smart kampus. Coba kita dengarkan lagi. Terdiri dari banyak aplikasi biasa. Yang terdiri dari banyak aplikasi. Kemudian lanjut ke sini, kita lanjutkan. Di antaranya adalah PMB, PRS online, kinerja, antaranya adalah PMB, ya, oke. Di antaranya adalah PMB, PRS online, kinerja, aset. Nah ini ya, kita buat yang baik ini. Misalkan di sini koma ya. Kemudian lanjutkan lagi. Aset BMN. Oke. Aset BMN, keuangan, alumni, emis, e-learning. Ini ya tadi aset BMN. Ini e-learning, alumni. Coba kita masukkan lagi. Aset BMN, keuangan, alumni, emis, e-learning, alumni, jurnal, PDBJ. Nah, seperti itu ya. Jadi hasil yang didapatkan adalah bentuknya, saya ulang dari awal nih. Saya ulang dari awal, ini kita ulang sini ya. Coba kita jalankan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Nah ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah pembuatan subtitle secara langsung di dalam programnya. Nah, kalau misalkan ini didistribusikan, ini sudah ada di dalamnya, kemudian tidak perlu lagi untuk ditulis lagi ya. Nah, kelemahannya adalah pada saat diupload di YouTube, tulisannya akan ada dua ya. Tulisannya ada dua, tulisannya
yang ada di sini bawaannya, dan satu lagi adalah tulisan yang dari YouTube ya. Nanti akan ada dua. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, kita langsung upload di YouTube ya. Kita langsung upload di YouTube saja. Cara yang keduanya seperti ini ya. Misalkan seperti ini saya upload dari si file tadi, kita upload di YouTube. Nah, ini ya. Kita upload. Jadi adanya di Camtasia. Nah, ini ya. Pada saat ini diupload langsung, misalkan di sini diisi. Oke, seperti ini. Terus jangan lupa di sini ininya ya, bahasa yang kita gunakan ditulis di sini supaya bisa ditranslate nantinya. Di sini bahasanya adalah bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Terus kita next nih. Kita lanjutkan sampai ke public ya. Kita upload saja. Nah, di sini pada saat kita selesai mengupload ya, kemudian kita jalankan videonya. Saya coba jalankan videonya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini videonya. Nah, di sini kan tidak ada nih subtitlenya. Sekarang untuk menampilkan subtitlenya, seperti biasa kita klik di sini ya, subtitlenya, atau di sini bisa di ini tadi nggak dihidupkan ya, subtitlenya. Closed caption unplayable. Oke, di sini kita cek dulu ya, kita cek supaya captionnya bisa dihidupkan. Tadi kita close dulu. Ini ya. Ini ada subtitle. Nah, subtitle di sini kita bisa isi di sini ya. Kita bisa isi di sini. Ada dua cara. Yang pertama bisa langsung diisi, bisa juga diupload filenya. Ada tipe manual, ada bisa upload. Nah, misalkan ini tipe manual, maka di sini kita bisa isi di sini ya. Semuanya diisi semua. Itu. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan yang otomatis, maka di sana akan ditampilkannya itu secara otomatis. Oke, sekarang coba kita refresh dulu. Kita refresh, apakah udah hidup? Nah, ini ya. Isinya ini kita coba. Nah, di sini subtitlenya masih off, kita ada Indonesia, kemudian auto translate ya. Misalkan mau kita auto translate mau ke apa bahasanya. Nah, ini di YouTube bisa langsung misalkan ke bahasa Inggris. Ini nanti akan sisinya akan tampil ya. Ini tadi ya. Tadi kalau misalkan diisi maka akan tampil di sininya. Nah, bisa juga kita gunakan dengan menggunakan
upload ya, dengan menggunakan upload si ininya, upload file teksnya ya, bisa diupload file teksnya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan membuat secara teksnya supaya bisa lebih jelas. Kalau menggunakan auto dari sini ya, ini nanti akan hasilnya semau dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang, nah ini ya, video editing dengan menggunakan Filmora. Kelemahannya adalah pada saat saya ngomongnya tidak pas spellingnya, dia maka akan ditransfer ya. Jadi dari dia akan membaca suara. Jadi dari speech to text di sini kalau misalkan berbicaranya tidak jelas, maka akan menuliskan sesuatu yang tidak jelas. Nah, itu salah satu kelemahannya. Nah, untuk menghindari seperti tadi ya, maka ada software yang bisa digunakan. Nama softwarenya adalah ini, iGesub ya. Nama softwarenya adalah iGesub seperti ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini, bisa di-download dari sini ya, misalkan iGesub ya, iGesub download. Nah, seperti ini. Nanti bisa download ini for free ya, iGesub download for free. Nah, sekarang kalau misalkan sudah nampil seperti ini, videonya kita masukkan, open video, kita masukkan video yang tadi yang mau kita buat subtitlenya. Ini cara yang ketiga ya, cara yang ketiga dengan menggunakan bantuan dari software. Nah, salah satu softwarenya namanya iGesub. Jadi ada banyak sebenarnya softwarenya, ini yang akan saya bahas adalah iGesub. Nah, caranya di sini kita buka video yang akan kita buat subtitlenya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan mendengar dari si percakapannya. Di sini ada defaultnya, sebelum diisi percakapan. Coba kita dengarkan dulu. Nah, dia akan membahas dari start dan end di sini, dipotong-potong sama dia ya. Saya ulangi lagi ya, kita tadi mau bahas apa. Jadi mudahnya menggunakan software ini, kita tinggal run satu bagian ini, kita run bagian ini. Nah, ini ya, assalamualaikum PRWB. Kali ini kita akan membahas tentang, nah, seperti itu ya. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul ke yang kedua. Apa isinya? Nah, tentang isi dari Smart Campus. Enter. Nah, masuk lagi di sini. Terus, nah sampai akan kita coba lagi. Ini terdiri dari banyak. Enter lagi. Klik lagi di diantaranya. Aplikasi di antaranya. Enter lagi. PMB, PMB ya, enter lagi. Terus apa lagi? KRS online kinerja, KRS online kinerja. Nah, seperti itu ya. Saya supaya lebih ringkas, saya coba selesaikan. Ini mau ditampilkan di sini misalkan. Ya, kita mau tampilkan di sini dari si
eh, videonya ya. Ini akan tampil di sini ya. Tuh lihat ada tulisannya. Kemudian kita bisa edit tulisan ini, fontnya. Misalkan bisa diperbesar atau diperkecil gitu ya. Nah, sekarang untuk mengeluarkan si subtitlenya, kita bisa ekspor subtitle. Misalkan kasih namanya fix style ya, seperti itu. Kita bentuk modelnya karaoke template misalkan. Kemudian kita ekspor. Nah, pas diekspor, kemudian kita beri nama misalkan menu SC misalkan ya. Kita save. Nanti sudah jadi filenya menu SC. Nah, si menu SC ini kemudian bisa kita upload di sini ya. Subtitlenya bisa diupload nih, menu SC yang tadi itu kita bisa ganti, kita bisa hapus nih di ininya. Ini kan kita bisa ganti nih subtitlenya dengan yang kita miliki. Misalkan mana nih? Oh ya, tadi kita milihnya udah ya. Jadi nanti kita bisa coba upload ulang aja ya. Kita bisa upload yang file yang tadi dimasukkan ke dalam sini, tapi bentuknya bukan manual tapi upload ya. Nah, sekarang simpan. Hasilnya itu bisa kita jalankan. Kita lihat dulu ya hasilnya ada di mana. Tadi kita simpan di, kita coba lihat ya, ada di Camtasia, kemudian contoh menu. Nah, isinya ada di sini, menu SC, contoh menu. Coba kita kopikan ya dua ini ya. Kita buat satu folder. Ini namanya hasil. Kemudian kita coba jalankan, coba paste di sini. Nah, di sini ada contoh menu dan menu SC. Pada saat kita jalankan seperti ini, kita jalankan menggunakan GOM ya. Nah, di sini tidak ada subtitlenya. Nah, supaya muncul subtitlenya, maka si video ini harus sama tulisannya, namanya menu SC. Nah, sekarang coba kita jalankan menu SC ini lagi. Di sini sudah masuk. Nah, ini kan ada subtitlenya. Nah, itu ya. Jadi ini cara yang ketiga menggunakan iKiSub untuk membuat subtitle. Nah, subtitle ini kalau yang ini nanti seperti kita menonton TV ya. Isi dari subtitlenya kita bisa isi dalam bentuk bahasa Inggris atau dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau misalkan dalam bentuk bahasa Inggris, kita coba edit ya, atau kita buka apa sih, seperti apa. Nah, ini isinya, ya. Nah, kalau misalkan ini kita mau ganti dengan bahasa Inggris, kita tinggal ganti saja tulisan ini dalam bahasa Inggrisnya. Kita pakai apa? Seperti biasa, andalan kita menggunakan translate ya. Kita translate aja di sini. Kita gunakan Google Translate, kemudian simpan. Nah, kita balik ininya. Nah, ini ya. Kalau menggunakan YouTube itu otomatis. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba simpan ya, ini. Kalau misalkan kita jalankan tadi si videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lihat tuh, di sini akan berubah ya, tapi hanya satu baris yang tadi. Nah, itu yang
memudahkan kita menggunakan iGSub ini membuat subtitle, di mana hasil dari subtitle ini bisa didistribusikan ke siswa. Misalkan kita dalam pembelajaran menggunakan bantuan untuk penguatan belajar, medianya menggunakan video, yang videonya bisa didapatkan tidak secara online tapi dibagikan melalui perangkat media ya. Misalkan begini, ada pembelajaran yang di awal pembelajaran diberikan flash disk yang isinya video. Nah, videonya ada subtitlenya. Misalkan videonya itu dalam bahasa Inggris, kemudian di sana ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Nah, aplikasi iGSub juga bisa digunakan untuk translate film ya, translate film. Kemudian kita bisa misalkan ada film, kemudian ada yang berprofesi sebagai translator. Nah, si translator itu salah satunya menggunakan aplikasi iGSub ini. Nah, nanti dari mana dia menghasilkan uang? Nah, hasil dari si file ini yang dijual ya. File inilah yang dijualnya. Nah, kemudian sudah dijual, biasanya dijual lepas ya, karena dia kerja dengan bahagia, walaupun dibajak tetap aja nggak berpengaruh pada kinerjanya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Silakan dicoba untuk menggunakan software iGSub ini ya, supaya lebih mahir dalam penggunaan tools-toolsnya. Di sini banyak sekali tools-toolsnya, supaya bisa dioptimalkan. Nanti kalian cari apa yang belum saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.